Ditangki bos. Wis. Sudah beristirahat kan? Oke, lanjut. Naon? Kalau dulu udah naon. Minum guys. Minuman yang tidak disukai Ronaldo. Gak apa-apa. Aing suka. Siap. Non alkohol guys. Tenang. Jiro. Jadi lanjut tadinya terkait masalah PNS, CPNS dan lain-lain gitu. Karena namun orang yakin sih tadi emang orang nggak lengkap bertanya. Nah, sekarang orang dilengkapi. Kenapa sengaja biar orang itu nunggu dan nonton part 2. Karena lamun dipati dilengkap KB, iya mau payung bukan dua. Nah, tadi kan ada beberapa singkatan SPAD nukar itu nggak paham lah menurutnya penonton kita tadi dari jelasin sih. Karena udah jelasnya. Bagi yang belum jelas silahkan komen di bawah, bodo amat rekomenan gitu. Jadi nah kalau yang mau nanya terus kita bisa jawab why not tuh. Betul. Yes. Nah, iya jadi selanjutnya tadi kan kita lupanya ngobrolkan CPNS, semangat, milih, terjebak gitu di PNS. Berat. Sebenarnya syarat jadi PNS itu normal sih. Syarat. Nah, oke. Yang pertama tadi kayaknya udah disenggol ya, maksudnya yang di bawah 35, di bawah 36. Potong dulu. Jadi ini menurut pandangan dari kita dan pandangan Kang Irsan ya, yang udah lulus. Ya. Jadi PNS melalui jalur CPNS-nya. Karena mau mungkin gitunya tes CPNS melalui jalur busway gitu. Jadi ini bisa sewaktu-waktu bisa berubah tergantung kebijakan pemerintah tentunya. Jadi bisa aja kan tahun ini sama tahun berikutnya beda aturan, gak menutup kemungkinan. Nah, dan orang senang bintang tamu yang kayak gini. Kenapa? Karena kalau misalkan hostnya lu ngomong, berarti bintang tamunya berkualitas gitu. Iya mau orang ngomong sedikit, iya mau banyak. Oke, lanjut San. Jadi persyaratannya normal ya San? Yang tadi umur. Umur 35 maksimal. Terus suaranya agak jelas, Bapak lupa ya? Lupa beli mic, Pak. Lupa pakai mic. Bisa dilihat nggak ada? Ya itu umur. Terus yang kedua pendidikan. Nah, pendidikan itu hal yang paling sentral mungkinnya karena banyak lah rekan-rekan video gitu. Orang hayang tapi pendidikan orang ya nanti Kang Irsan akan menjelaskan, cuman tetapnya sewaktu-waktu ini bisa berubah gitu kan. Mangga Kang Irsan kumaha? Jadi kalau pendidikan itu kan gimana formasi jabatan yang kita lamar, yang kita apply. Jadi memang pada umumnya itu S1 ya. S1 mah apa aja sih, mau ekonomi, pendidikan, terserah gimana jabatan yang tersedia gitu. Misalnya saya lulusan S1 akuntansi misal. Nah, di Pemda Tasik adanya apa misalnya A, B, C, kita melamar yang A misalnya teh. Ya udah, kita nanti tarung sama pelamar-pelamar yang di A juga gitu, yang karena kan ada kuotanya. Jadi misalkan kita berbicara bahasa gaul menurutnya. Misalkan lowongan anak teh di ente teh nya di Pemda sini. Misalkan lowongan teh di A jeung B. Itu ada kriterianya tuh, misalkan anu A mah harus A jurusanana, ada harus B. Ada kan, balik lagi gimana formasinya. Tidak seenaknya gitu. Jadi mau mungkin misalkan di kesehatan ya. Jadinya karena keuangan. Nyambung nggak bisa. Tapi kalau tidak dari kesehatan karena pendidikan nyambung tuh. Nggak bisa juga. Nyambung dong. Nyambung. Jadi pendidikan kesehatan. Pokoknya namanya amun kesehatan ya pasti jadi nakas gitu we. Amun pendidikannya jadi guru, ya nggak sih? Bisa. Ya kan. Ini mah kalau di enak ya pertanyaan orang. Lamun kan tadi pendidikan jadi guru. Apakah setiap pendidikan itu harus jadi guru? Itu yang pertama, kalau akan dijawab. Yang kedua, bisa kan lain. Sebenarnya sarua sih tergantung formasi yang dibutuhkan. Misalnya gini, formasi A misal. Dia teh nggak cuma S1 ekonomi, tapi di situ juga misalnya ada S1 aktifnya keguruan. Ya bisa aja. Jadi gimana si Pemda? Dia ngebuka jabatan itu, kualifikasinya pengen dari jurusan apa gitu.
menurut biasanya mah udah ada dari ininya sih, dari aturan 4 RB-nya. pandangan orang FKIP mah harusnya bisa masukkan semua bidang loh. Tapi enggak pada kenyataannya. Pada kenyataannya enggak. Karena kia Biasanya di tenaga pendidik lagi biasanya. Nah, iya mah logika orang ya, logika ngawur. Nah, ini mah opini masing-masing. Opini orang, kenapa tadi orang berbicara, kunaon sih guru mah bisa karena semua bidang. Satu sebenarnya. Karena pendidikan itu loba macamna. Aya pendidikan akuntansi, terus ngambil olahraga, terus dan lain-lainnya. Aya pendidikan agama oke. Nah, ayeuna kan ge kunaon guru bisa kana kabeh. Kumaha lawan pendidikan akuntansi? Lain jurusan lain bukan pure akuntansi. Betul, tapi pendidikan harusnya bisa dong. Manehna kan bisa ngajar oke. Tapi pada kenyataannya enggak, karena memang kalau setahu saya mah yang jurusan keguruan ya dia memang disiapkan untuk jadi tenaga pendidik buat peserta didik gitu. Ada peserta didiknya. Tapi kan bisa ngadidik anu aya di aduh ngaco sih itu nggak bisa sih ya, itu hanya ya biasa lah ulah serius teuing lamun serius teuing dari kolot gitu. Iya contohnya gitu orang-orang ketika membahas apapun itu tidak pernah baper, tidak pernah serius teuing. Orang-orang padahal umur udah tidak muda gitu nya, tapi kan masih kena ciwi-ciwi lah. Ini aja sih yang nggak muda. Anjing sekolah gitu. Jadi tadi dari ya, jalur berarti maksudnya yang ke satu umur, yang kedua pendidikan. Tapi ada juga beberapa formasi yang tidak memerlukan ijazah sarjana atau diploma. Ada juga yang SMA, SMK. Salah satunya banyak, kalau yang paling umum paling banyak saya dengar mah sipir di Kemenkumham, sipir penjara. Terus biasanya anggota Pol PP, terus sama anggota damkar pemadam kebakaran. Bisa jadi PNS, bisa SMA dengan kualifikasinya kalau nggak salah ada ini TB, tinggi badan dan berat badan. Ada tinggi badan minimal. Berarti fisiknya ya, selain otak, iya fisik harus pengaruh. Itu kan beda ujung ente-nya. Ente mah fisik pengaruh gitu. Karena kan kalau misalnya Pol PP damkar kan emang langsung ke lapangan gitu. Jadi membutuhkan fisik yang kuat gitu, apalagi damkar gitunya. Sipir kan menangani tahanan-tahanan. Betul. Jeger. Tapi saya tidak mau membahas ke sana karena ketika kita membahas Pol PP, membahas damkar, itu netizen aneh-aneh. Pasti langsung komennya udah skip aja daripada ini hanya aja informasi aja. Karena tujuan kita itu bukan membahas Pol PP atau membahas damkar, enggak. Tapi membahas kualifikasi gitunya untuk menjadi PNS itu. Iya. Jadi yang misalnya yang ada misalnya netizen yang aduh saya mah cuma lulusan SMA, misalnya ini mah atau saya belum lulus sarjana tapi pengen ikutan, bisa gitu. Salah satunya itu tuh salah satu dari sekian gitu. Yang saya tahu tuh itu Pol PP damkar dan si sipir itu. Jadi rekan-rekan yang lulusan SMA ataupun SMK sarua maksudnya belum lulus kuliah atau sempat kuliah namun tidak lulus gitunya masih bisa ikut. Jadi kesempatan masih banyak lah, masih ada. Sebetulnya nama dengan catatan kita gunakan yang ada ya. Gunakan yang ada teh. Sekarang kan musimnya teknologinya. Nah, ini salah satu contoh ini tumben gitu orang bikin konten berfaedah gitu. Biasanya orang nyampah lah gitunya. Tontonlah video saya gitu karena makin sering nonton makin banyak ilmunya gitu. Benar. Betul, karena kita tidak akan sulit ilmu. Oh iya dong. Yang bisa kita sharingkan. Betul. Itu segala macam. Tidak ada ruginya juga. Bahkan bertambah ketika kita share ilmu dan netizen ada yang tidak setuju, yuk kita diskusi. Kan ada bahasa Prancis. Ilmu mah teu berat membawa. Oh, itu bahasa Prancis. Sugan bahasa Jawa gitu. Jadi kita misalnya ya kita punya ilmu, kita punya informasi, terus kita sharingkan, kita nggak rugi kok. Betul. Sama sekali nggak ada ruginya. Malah kita
bisa jadi bermanfaat dong buat orang ya nggak sih? Betul. Dan rekan-rekan juga nggak ada ruginya share video orang. Subscribe Mau rugi mau. Ya, nggak bayar kok, gratis. Lamun orang ngesoba subscribernya udah nonton loba, orang bisa bagi-bagi giveaway. Bener guys. Bener kan? Bener, Bagi-bagi rezeki juga selain Bener. bagi informasi. Betul. Sampai saat ini kan orang hanya berbagi informasi ke rekan-rekan. Tapi kalau misalkan rekan-rekan nge-share video orang, nge-share channel orang, orang bisa berbagi rezeki juga kan gitu. Jika tamari anu Komen juga boleh. komen bantuan PKN gitu. Kayak orang mau bantuan nukaran itu. Mana orang ke ulang tahun gitu. Ulang tahun tiap bulan bener naon so. Nah, lanjut kan serius deh ya. Oke. Jadi tadi teh baru umur pendidikan. Selanjutnya apa? Kalau pada umumnya mah kayaknya itu aja sih syarat mah. Syarat. Apa ya? Kalau untuk yang teman-teman maaf nih yang disabilitas ada juga jalurnya. Jalur disable. Jadi adanya. Tapi kita gak akan bahas itu. Iya. Karena itunya akan sensi. Salah satu contoh sekarang gitu kan. Apa anu di non itu teh Pasir Halam non. Aya geuning rumah sakit jiwa Advent. Berarti kan isinya itu ayeuna geus urang geus bisa ngomong saenakna, dalam artian bukan saenakna sih, tapi bahasa yang lumrah kan pingit gitu. Ya sensor manual. Sekarang kan harus ODGJ itu orang yang masuk sana. Paham tuh? Hal yang sering biasa diucapkan itu kan nggak boleh ayeuna mah. Ngerti tuh? Apa tuh? Bahasana. Sekarang kan enggak boleh. Nah, itu makanya. Jadi kita nggak akan bahas tentang itu yang jalur-jalur disabilitas seperti apa karena kita juga nggak pahamnya terkait hal itu daripada kita menyesatkan gitu. Jadi gini sih kalau saya mah ini aja sih meluruskan ngasih informasi. Jadi sebenarnya kan dalam formasi yang tadi kita lamar itu biasanya ada 3 jalur. Pertama ada lulusan terbaik, ada jalur umum tuh kayak kita biasa aja ngelamar, sama disable. Yang disable tuh maaf gitu yang ada ketidaklengkapan dalam tubuh. Nah kalau yang lulusan terbaik itu yang kumlot intinya yang IPK-nya gede. Oh berarti orang lulusan terbaik. Kalau umumnya yang bias yang B aja kayak kita gitu. Informasi aja. Ya cuman saya tidak pernah ikutan dan belum berminat. Mungkin suatu hari. Nah tadi kan syarat bernya udahnya. Intinya mah itu sih pendidikan sama. Nah geus jadi PNS cenah yeuh. Irsan teh kan beres tes dan lain-lain. Ada dong pengumuman. Iya. Nah ketika ada pengumuman tersebut dari pengumuman nepi ka ya udah jadi PNS itu berapa lama prosesnya? Yang pasti agak lama ya. Kalau nggak salah ya. Jadi saya tuh SKD itu kurang lebih Septemberan 2018. Ya, September. Okay. Jadi si SKB ini November apa Desember. Jadi kan 2 bulan setelah SKD. Nah, pengumuman Januari kalau nggak Februari saya lupa. Mulai kerja tuh April 2019. Februari, Maret, April berarti masih tersisa 2 atau 3 bulan. Nggak langsung kok. Nggak langsung. Jadi rekan-rekan yang masih bekerja, misalkan minat untuk ikutan CPNS, ketika rekan-rekan mendapatkan pengumuman kelulusan dan rekan-rekan itu lolos, jangan langsung resign. Kenapa? Karena waktunya agak lamanya, lumayan 3 bulan gitu. Lebar bisa gajian. Gaji bro, lebar. Sayang. Terus kalau diem kan nggak produktif juga. Nggak produktif, benar. Lumayan kan iPhone itu 3 bulan. Gitu jadi jangka waktunya juga kan nggak langsung. Berarti kalau dari SKD ya ini mah kurang lebih bisa 5 bulan 6 bulan. Dari SKD nih ke mulai kerjanya gitu. Berarti dari tadi irisan cuti-cuti itu kan masih panjang. Ya, bukan dalam waktu yang berdekatan, tapi dalam waktu yang lumayan lama. Berarti untuk tes juga ketika daftar ya. Terus tes itu nggak langsung. Nah setelah tes juga ke pengumuman teh agak lama.
Tuh, jadi kan banyak pesertanya. Rekan-rekan ketika yang ikut CPNS misalkan udah lulus masuk, terus ikutan tes dan lulus juga, dan sekali lagi rekan-rekan yang masih punya pekerjaan atau punya usaha, punya apa, silahkan fokus dulu gitunya, lumayan cuan bos. Jalanin aja, sayang soalnya kan nggak langsung juga tentunya. Tapi ini sewaktu-waktu bisa berubah, cuman ini kan pengalaman saya gitu, bisa aja berubah. Terus prepare sedia payung sebelum hujan gitu kan ya. Betul. Nah tadi teh nanya dari San, selama waktu eta cina kan tina perlu lolos, terus karena gawe sebenarnya itu kan ada jangka waktu beberapa bulan. Apakah ada persiapan khusus gitu? Persiapan khusus apa ya? Misalkan nyiapin mental. Mau ente mah orang percaya sih gitu. Persiapan khusus, persiapan pindah dari Jakarta ke Tasik gitu ya. Kalau saya persiapan khusus masih, kalau yang khusus banget mah nggak ada sih. Cuma ya pasti harus siap dengan kultur shock yang ada gitu. Pasti beda. Apalagi yang kerja di swasta terus ke birokrasi, pasti ada perbedaan. Kurang jadi urusan. Tenang. Jadi ini tidak patut dicontoh. Tadi ya ada positif, ada negatif. Ya plus minus. Cuman biar rekan-rekan tahu. Jadi ketika posisi lolos terus itu rekan-rekan harus tahu kan apa yang dilamar. Ketika rekan-rekan udah keterima apa yang dilamar, setidaknya rekan-rekan itu membaca, jangan kayak ini. Gitu. Betul juga. Jadi tadi Irsan bisa berbicara harus siap dengan kultur baru kan, dunia kerja baru ya. Karena beda banget. Kenapa? Karena Irsan kan super sibuk tadi juga kerja gitu, harus PP Tasik Jakarta gitu. Jadi nggak ada waktu mungkinnya karena lelah gitu, bukan males sih. Karena Irsan itu rajin sebenarnya gitu. Boro-boro nggak ada waktu terus capek. Jadi rekan-rekan harus membaca lah sebenarnya, membaca dan bertanya supaya terluas gitu ya. Karena Irsan channel tadi luas gitu. Dan iya jadi cuma kalau saya ini detailnya nggak usah kali ya. Nggak usah lah karena itu kan pertama karena kan terus bakal beda juga. Bakal pengalaman yang akan dialami si orang itu, si si calon ASN ini kan pasti akan beda gitu. Ya, akan beda dari tahun ke tahun. Ya. Mungkin yang tahun gimana intansi juga. Lalu mah gitu kan tes tulis. Sekarang kan udah online kan ya. Gitu. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Namun cek Semarang aja nah, ngindung ka waktu mi bapak ka zaman gitu. Kita cek Semarang karena mau cek kurang gitu. Oke. Nah, setelah itu kan menjadi PNS. Itu teh langsung. Tapi orang pernah ngadengenya mesti jadi PNS teh aya ngaranna teh prajabatan. Nah, entah prajabatan teh. Prajabatan itu intinya pra teh berarti kan belum. Jabatan teh posisinya. Jadi intinya tuh kan kita tuh pas masuk itu nggak langsung jadi PNS guys. Jadi CPNS dulu 1 tahun. Calon berarti kayaknya ketika mana acan prajabatan masih pra itu belum. Ya. Jabatan itu posisi mana berarti selama gawe kan terbuka posisi nanaon. Berarti selonjoran dong. Punya posisi sama posisi yang kita lamar, cuma statusnya belum PNS. Masih CPNS. Jadi dari gaji juga beda. Jadi FYI aja sih. Ulah nggak bahas gaji, dia sensitif loh. Enggak, maksudnya ini bukan nominal. Jadi intinya CPNS itu salary-nya 80% dari gaji PNS. Berarti itu full? Nggak full. Nah, kalau mau full kita harus melewati prajabatan itu. Apa itu prajabatan? Oke, jadi ini aja sih intinya ya. Intinya prajabatan itu, kalau saya dulu kan sebelum COVID, ya kan? Jadi belum ada daring-daring. Jadi kita langsung ke tempat lokasinya. Ke lokasinya. Kalau saya dulu kebetulan di Jatinangor. Bandung, Sumedang maksudnya. Tiraha dekat Cileunyi kan? Ya. Enggak, kabupatennya Sumedang. Oh, Jatinangor. Nah, terus apa sih urang? Nah, terus disitulah kurang lebih 3 minggu. 3 minggu kita diajarkan aneka Jika ospek itu siga apa sih? Siga bimbingan, bukan bimbingan, kayak
apa sih namanya tuh kayak di kelas aja belajar. Belajar di kelas kayak kita lagi belajar di kelas gimana gini. Diajarin ada pengajarnya. Oh, training. Nah, jadi kita tuh diajarin intinya kan ASN tuh 5 huruf aneka. Apa sih aneka tuh? Nah, apa aneka itu? Orang sampai sekarang benar-benar nggak tahu naon tah aneka. Aneka itu jadi 5 nilai dasar yang harus diterapkan ASN itu ada 5. Iya, lamun apa mau jadi ya dia parah kayak gitu. Jadi aneka itu yang pertama akuntabilitas. Tahu akuntabilitas? Boleh dijelaskan? Lebih ke tanggung jawab kita sebagai ASN. Yang kedua nasionalisme, ngerti lah nasionalisme. Berarti ketika saya ingat kecintaan kita terhadap tanah air. Ya, maksudnya ketika saya ingat 17 Agustus itu hari proklamasi, itu udah nasionalis. Yes. Iya dong, harus dong. Kita lahir dan tumbuh besar di Indonesia harus cinta tanah air. Oke, etika publik. Jadi ya etika kita sebagai ini karena kita kan sebagai pelayan publik. Oh, benar. Ya nggak sih? Masa pelayan publik nggak punya etika, nggak punya attitude kan nggak banget. Oke. Jadi yang jadi PNS itunya melayani masyarakat. Ya, iya dong. Itu tugas utama. Tugas utama Kan dari masyarakat. Jadi jangan galak-galak sama masyarakat. Tapi tenang, Bapak. Karena kita digaji masyarakat. Tapi tenang, Bapak tidak akan saya jebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang agak gini, enggak. Tenang, Pak. Santai ya. Bapak sudah mulai keringetan, Pak. Saya panik kalau ngebahas nyerempet ke situ. Aneka. Baru A. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, K, komitmen mutu. Komitmen kita nih kayak kalau nggak salah saya lupa nih. Komitmen kita sebagai ASN ada nilai-nilainya cuma saya lupa. Terus selanjutnya anti korupsi. Nah, ini berat nih. Berat sih sebenarnya. Kenapa? Orang mau bahas ya karena aduh, ya gimana ya? Tapi orang sebagai manusia, orang pernah korupsi. Parah. Mana pernah korupsi? Pernah nggak bohong kakak? Pernah. Karena yang namanya korupsi itu bukan ngambil duit aja, Pak. Okay. Korupsi itu. Jadi berbohong sama orang tua termasuk. Menurut orang ya, Bapak juga pernah korupsi. Kita bareng. Kayaknya semua orang juga pernah. Iya. Bareng bolos kimia. Hapunten Pak. Disebut lagi bolos kimia. Jangan diikuti guys, ini contoh buruk. Ya, tapi ambil positif, buat negatif. Walaupun kita bolos kimia, tapi nilai bagus. Kita belajar di luar kan? Iya benar. Belajar sama Sari. Iya, belajar di luar gitu. Sama anak-anak yang pintar di kelas. Iya, jadi walaupun jangan ditiru sih yang nama karena mental kalian itu tidak mungkin seperti kita gitu nya. Pokoknya mah apa ya, yang jeleknya buang, yang bagusnya ambil gitu. Karena kan kita bijak. Generasi SKS lah, sistem kebut semalam gitu. Sistem benar. kebut Bangsari gitu. Alhamdulillah gitu nya. Paling pintar. Jadi itu ya tadi ya intinya yang si 5 nilai itu yang tadi sebutin. Anti korupsi mah ngerti lah, nggak usah dijelasin ya. Betul. Terus kayaknya rekan-rekan, kenapa sih tadi orang nyerempet bahwa orang pernah korupsi, ente pernah korupsi? Karena salah satu contoh kita pernah bolos gitunya. Nah, bagi rekan-rekan sok bolos sekolah ayeuna teu kudu hariwang, kesempatan masih panjang. Ini salah satu orang pernah bolos gitu. Iya, tapi jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Ini hanya motivasi buat yang udah. Kalau yang belum jangan coba. Sekolah sekarang beda dong sama zaman. Oh, kita masih luring. Sekarang udah daring, udah Zoom. Tapi ayeuna bolosnya kumaha nya? Dikerjakan ke batur mungkin. Bukan bolosnya berarti dia nggak ikut Zoom, dia udah bolos sebenarnya. Iya nggak sih? Misalnya si siswa udah nggak ngikutin Zoom. Oh iya, betul. Itu udah bolos dong. Karena sekarang Zoom kan pandemi. Dan itu biarkan saja guru-guru yang menyelesaikannya. Kita mah tidak harus ikut campur. Karena kita zaman jadul guys. Kecuali Anda narasumbernya sebagai tenaga pendidik. Nanti kita cari tenaga pendidik ya. Ada. Banyak. Kelas kita ada. Nah selanjutnya ente kan pernahnya dulu kerja di swasta. Iya pertanyaan orang mau jero teuing sih, karena jero teuing permukaannya aja ya. Gitu. Ini buat di-share lah dasarnya. Karena kelihatannya ada plus minus. Plus minus dalam artian dia banyak orang yang ingin menjadi PNS. Dan banyak orang juga yang nggak mau jadi PNS. Berarti kan mereka itu punya pandangan pribadi lah. Iya, tentang plus minus. Nah,
kebetulan ya sangat spesial Kang Irsan teh gitu. Kenapa spesial? Dia pernah kerja di swasta dan dia juga pernah sekarang sudah di PNS. Cik, munah mana, bro? Waduh, bingung.